Hilangnya Pak Kur masih menjadi misteri besar di desa itu. Desas-desus tersebar cepat, mengisi setiap sudut rumah dengan ketakutan dan prasangka. Setiap malam, suara bisik-bisik dari para tetangga yang takut tetap penasaran saling bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Kur. Beberapa warga percaya bahwa Pak Kur hilang karena terjebak dalam pesugihan yang menyeramkan. Sementara yang lain merasa bahwa itu hanyalah tahayul belaka. Namun satu hal yang pasti, tidak ada satu orang pun yang berani mendekati rumah setelah malam itu. Di rumah yang kini kosong, istri Pak Kur, Bu Yati, dan anak-anaknya, mereka terpaksa pindah ke rumah saudara di desa yang lain. Mereka tak tahan lagi dengan suasana dingin dan perasaan terus diawasi yang mengelilingi rumah tersebut. Namun, sebelum meninggalkan desa, Bu Yati memperingatkan warga, jika kalian mendengar suara aneh dari rumah itu di malam hari, jangan pernah mencoba untuk masuk. Beberapa bulan berlalu setelah hilangnya Pak Kur. Desa mulai tenang kembali. Meski rasa takut itu masih tersisa, disinilah muncul sosok baru bernama Arif, yaitu seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, sepupu Pak Kur yang baru kembali ke desa setelah lama merantau. Arif memiliki sifat yang berbeda. Ia penasaran dan tidak mudah percaya pada mitos atau cerita-cerita yang gaib. Baginya, hilangnya Pak Kur mungkin hanyalah suatu kejadian tragis yang masih menyimpan jawaban di baliknya. Maka, begitu Arif mendengar tentang rumah yang kini kosong dan penuh rahasia itu, ia memutuskan untuk menengoknya. Meski tetangga memperingatkan tentang bahaya dan kisah pesugihan Pak Kur, Arif tetap bersikeras. Hanya rumah kosong, pikirnya. Tidak ada hantu atau makhluk gaib di sini. Malam itu, Arif memberanikan diri memasuki rumah Pak Kur. Rumah tersebut sunyi, tetapi terasa dingin dan tidak ramah. Aura-aura mistis dirasakannya. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah-celah jendela yang tertutup dengan debu, menciptakan bayangan samar yang aneh di lantai. Arif mulai menyisir rumah, membuka setiap ruangan dan melihat barang-barang yang tertinggal. Tapi di tengah perjalanan itu, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu sebuah keris kecil yang tergeletak di ruang tengah. Di sekelilingnya terdapat jejak seperti bekas terbakar di lantai kayu. Hawa dingin menusuk terasa semakin intens di sekitarnya. Saat Arif mengangkat keris itu untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada bisikan lembut, samar-samar, seolah berasal dari dalam dinding di rumah. Jantung Arif mulai berdetak kencang. Tetapi ia menenangkan dirinya. Ini hanya imajinasi aku saja, pikirnya. Tapi tak lama setelah itu, ia mendengar suara langkah kaki berat bergerak di lantai kayu menuju ke arahnya. Arif terburu-buru meninggalkan rumah itu pada malam itu juga. Tapi rasa penasaran yang tak terpuaskan terus mengganggunya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang keris itu dan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Kur. Tidak butuh waktu lama sebelum ia memutuskan untuk kembali. Setelah kejadian di rumah itu,
Arif mulai mengalami hal-hal aneh di rumahnya sendiri. Ia seringkali mendengar suara langkah kaki di tengah malam. Suara bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Dan bahkan terkadang ia merasakan ada sosok yang berdiri di belakangnya. Setiap kali ia mencoba mengabaikan perasaan itu, mimpi buruk tentang Pak Kur kembali menghantuinya. Dalam mimpi tersebut, Pak Kur tampak kurus dan pucat, berdiri di tepi hutan dengan tatapan mata yang kosong, menatap Arif tanpa berkedip sedikit pun. Pak Kur mengulurkan tangan ke arahnya, seakan meminta bantuan. Akan tetapi setiap kali Arif mendekat, Pak Kur menghilang dalam kabut tebal yang gelap. Tak tahan dengan ketakutan dan mimpi buruk yang terus mengganggunya, Arif akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari dukun desa, Mbah Surya. Mbah Surya sudah terkenal sebagai dukun yang mengerti tentang hal-hal gaib dan sering dimintai pertolongan oleh warga desa yang mengalami gangguan mistis. Saat Arif menceritakan tentang keris yang ia temukan, Mbah Surya tampak terkejut. Keris itu adalah sebuah perjanjian. Perjanjian dengan makhluk gaib yang menjanjikan kekayaan. Tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. Pak Kur sudah memilih jalan yang tidak seharusnya dia pilih. Dan kau kini terikat dengan perjanjian itu jika kau menyimpan keris tersebut, ujar Mbah Surya dengan nada serius. Arif mulai merasa ketakutan, akan tetapi juga penasaran. Lalu, bagaimana cara melepaskan diri dari perjanjian ini, Mbah? Tanyanya. Mbah Surya menggelengkan kepala. Tak semudah itu, nak. Kau harus menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Pak Kur, atau kau akan menjadi korban berikutnya. Pada malam yang sudah ditentukan, Arif dan Mbah Surya melakukan ritual pengusiran di rumah Pak Kur. Mereka membawa sesajen, dupa dan bacaan mantra untuk memanggil dan mengusir makhluk penjaga yang telah terikat dengan keris tersebut. Pada malam itu, angin kencang berhembus, membuat dedaunan bergoyang dengan liar, seakan alam pun ikut merasakan ketegangan pada suasana seperti itu. Saat Mbah Surya mulai melafalkan mantra, bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Sosok itu semakin mendekat, membuat Arif merasa mual dan ketakutan. Sosok hitam itu kini berdiri di hadapannya, dengan mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Sosok itu menggenggam seakan tak rela diusir begitu saja dari dunia ini. Di tengah ketegangan itu, Mbah Surya tiba-tiba jatuh lemas, dan Arif terpaksa meneruskan mantra sendirian. Suaranya gemetar, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan menyelesaikan ritual tersebut. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Arif melanjutkan membaca mantra, sementara makhluk itu mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup itu, akhirnya makhluk itu menghilang, meninggalkan rumah dalam keheningan. Arif pun jatuh terduduk, lelah dan penuh ketakutan, tetapi akhirnya merasa bebas dari beban yang menghantuinya selama ini. Keesokan paginya, Mbah Surya berkata kepada Arif, "Pesugihan selalu berujung pada kehancuran. Jangan sekali-kali bermain-main dengan sesuatu yang tidak kau pahami." Arif mengangguk dalam-dalam, merasakan pelajaran berat yang baru saja ia alami. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan pernah lagi menyentuh atau tertarik pada hal-hal gaib yang menjanjikan kekayaan instan.
Ia merasa bahwa Pak Kur telah membayar mahal untuk kesalahan yang fatal. Rumah Pak Kur kini menjadi cerita yang dibisikkan sebagai peringatan di desa tersebut, sebuah peringatan bagi siapapun yang ingin mengambil jalan pintas menuju kekayaan. Desa pun tenang kembali, meski masih banyak yang takut berjalan di dekat rumah Pak Kur saat malam hari. Di akhir cerita, suara-suara yang mengganggu Arif perlahan menghilang, meninggalkan ketenangan yang selama ini diidamkan. Arif telah lepas dari kutukan tersebut. Akan tetapi ia tahu bahwa cerita tentang pesugihan ini akan terus hidup sebagai peringatan bagi siapa saja yang mendengarnya.